Hai semua. Oke, sekarang aku mau reading untuk water sign ya. Pisces, Cancer, Scorpio, energi di awal bulan Agustus 2020. Ini tentang percintaan kamu ya, yang single maupun berpasangan, dan juga tentang karir atau studi, juga keuangan kamu. Oke, baiklah. Dan ini tuh tidak semua water sign bisa cocok dengan reading ini, jadi bisa cocok bisa enggak, bahkan mungkin hanya beberapa saja yang cocok. So respon dengan bijak, ambil yang sesuai untuk kamu, yang berfaedah buat kamu ya. Oke, shuffle dulu kartunya. Oke, ini ada energi tentang patience, kesabaran ya. Jadi bagi kamu water sign Pisces, Cancer, Scorpio, di awal Agustus kamu benar-benar harus banyak bersabar ya, karena aku sih ngerasa kebanyakan water sign itu pasti orangnya sabar ya, perasa, sensitif, tapi tetap penyabar gitu. Oke, kita lihat percintaan kamu ya. Aku bakalan buat dua posisi, ada yang di kiri, ada yang di kanan. Jadi sesuaikan aja kamu di posisi yang kiri atau yang kanan ya. Oke, kita lihat. Oke. Ini ada Six of Wands ya. Lalu ada The High Priestess. Oke. Ada Ten of Swords. Lalu ada King of Wands ya. Ini aku geser dulu supaya muat. Lalu ada Page of Swords. Ini ada Nine of Cups. Oke, lalu aku shuffle kartu untuk orang yang di kanan. Ini ada The Moon. Supaya ini muat ya, aku rapetin dulu kayak gini ya. Oke. Di sini ada Queen of Cups. Lalu ada The World. Ada Knight of Pentacles. Oke. Ada Five of Wands. Ada Eight of Pentacles. Oke. Mungkin kamu dealing sama sesama water sign ya. Pisces, Cancer, Scorpio juga. Ada yang dealing sama fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Ada air sign juga, Aquarius, Gemini, Libra. Sama earth sign juga ya. Banyak energi di sini. Termasuk Capricorn, Taurus, Virgo. Mungkin kamu dealing sama orang yang dari zodiak itu ya, beberapa. Jadi aku ngerasa untuk kamu yang single dulu ya, baru yang berpasangan. Yang sebelah kiri ini orang yang lumayan pasif,
tapi hobi stalking gitu loh, suka kepoin orang yang di kanan. Dia ini sebenarnya cinta banget sama orang yang di kanan, tapi dia lebih memilih diam, membisu ya. Dia ngerasa kayak nggak terlalu menanggapi rasa cinta ini ke orang yang di kanan. Tapi ketika dia berusaha melawan rasa cintanya sama orang yang di kanan, dia ngerasa kayak terbunuh sendiri sama perasaan itu. Dia ngerasa mau membohongi diri sendiri itu nggak bisa. Ketika dia memang benar-benar cinta sama orang yang di kanan dan dia membohongi perasaannya, dia menyangkal itu semua, ya dia ngerasa nggak bisa lepas dari orang yang di kanan. Jadi meskipun dia terlihat berpetualang, ya orang yang di kiri ini tetap selalu memantau orang yang di kanan dari jauh. Jadi kalau kamu yang single, ya yang di kiri ini sebenarnya ngebet banget sama kamu yang di kanan ya. Cuma dia kayak memantau dulu dari jauh, dia kayak kepoin kamu dulu supaya dia tahu waktu yang tepat dan tempat yang benar-benar layak untuk kalian bertemu dan bisa bicara satu sama lain gitu. Tapi dia kebanyakan pasif sih dan pergerakannya lambat ya. Sedangkan orang yang di kanan, aku ngelihat orang yang di kanan ini hobi dengan apa ya, memendam perasaannya sendiri. Jadi nggak beda jauh ya kiri dengan kanan ini. Mungkin memang benar ada koneksi jiwa kembar antara orang yang di kiri dengan orang yang di kanan. Ada spiritual connection, bisa saja ini memang twin flame. Jadi kalau orang yang di kiri pasif, yang di kanan juga pasif gitu. Dan orang yang di kanan ini workaholic, sibuk kerja dan nggak mau terlalu menanggapi koneksi ini. So, orang yang di kanan hanya memendam perasaannya, tapi selalu memikirkan orang yang di kiri. Jadi orang yang di kanan ini agak lambat pergerakannya juga karena dia ngerasa orang yang di kiri ini punya banyak pilihan. Orang yang di kiri ini kayaknya banyak yang deketin, atau memang orang yang di kiri ini mungkin sudah ada yang punya gitu. Jadi yang di kanan ini kayak ya sudahlah, fokus aja dulu ngebangun masa depan gitu. Supaya dia ngerasa layak untuk orang yang di kiri kayak gitu. Kalau yang sudah berpasangan di sini yang aku lihat, orang yang di kiri ini punya cinta rahasia ya dengan orang lain. Jadi kalau dia sudah punya pasangan, orang yang di kiri ini dia punya orang ketiga. Dia lagi apa ya? Lagi passionate banget ya, kayak berhasrat banget kepoin orang yang selalu terkoneksi sama dia, kayak gitu. Jadi yang di kiri ini mungkin punya cinta rahasia, cinta dalam diam sama seseorang yang susah banget dia lupakan. Mungkin ya memang itu twin flame-nya dia atau memang soulmate-nya dia. Jadi yang di kiri ini masih sibuk kepoin seseorang itu, sibuk stalkingin orang itu dari jauh. Tapi dia ngerasa di sini dia nggak bisa berbuat apa-apa ya, karena dia sudah punya pasangan ya kan. Sedangkan orang yang di kanan, ya ini mungkin pasangan orang yang di kiri ya. Orang yang di kanan ini sebenarnya udah mulai feeling nih kalau orang yang di kiri punya cinta rahasia sama orang lain. Jadi yang di kanan ini udah mulai curiga, tapi dia lebih memilih fokus sama kerjaannya, fokus sama kegiatan dia sehari-hari. Karena aku ngerasa orang yang di kanan ini selalu mikir kerja gitu kayaknya ya. Terus orang yang di kanan ini positive thinking banget sih kayaknya. Jadi benar-benar kayak ngerasa dia sudah berkomitmen sama orang yang di kiri, jadi yang di kanan ini nggak ngerasa takut kalau orang yang di kiri hilang dari dia gitu, karena hubungan ini sudah ada komitmen gitu. Bisa saja memang sudah menikah kah atau sudah punya hubungan yang resmi, kayak gitu sih yang aku lihat ya.
Oke, kita lihat sarannya. Untuk percintaan water sign ya. Awal bulan Agustus 2020. Oke. Nih, ini ada getting to know each other. As you reveal your innermost selfish to each other, your bond deepens. Jadi getting to know each other itu kayak coba mengenal satu sama lain ya. Jadi kalau kamu yang single, jangan takut untuk mengutarakan perasaan kamu, cinta kamu kepada seseorang gitu. Tapi kalau ini vice versa, ada seseorang yang banyak pertimbangan untuk menunjukkan cintanya ke kamu, ya kamu harus kasih sinyal ke dia kalau kamu juga punya perasaan sama dia. So itu bisa jadi kayak kalian satu sama lain mengetahui perasaan satu sama lain, dan jadi tahu nih sebenarnya apa yang harus dilakuin, apa yang harus kalian kenal satu sama lain, sifat masing-masing, supaya kamu sama dia bisa bersatu kayak gitu. Jadi harus jujur dan benar-benar jadi diri sendiri supaya bisa tahu sifat kamu seperti apa dan sifat dia seperti apa, supaya nggak banyak pertimbangan gitu loh kalau memang mau bersatu gitu. Tapi kalau kamu yang berpasangan, ya aku sih ngerasa getting to know each other itu tentang kamu harus mengenal pasangan kamu juga, mengenal juga orang ketiga itu gitu. Jadi kalau kamu yang punya koneksi sama seseorang, bisa itu soulmate twin flame kamu, ya kamu harus memahami makna koneksi ini. Dia itu dipertemukan sama kamu itu sebenarnya tujuannya apa? Memang karena membawa pelajaran dalam hidup kamu. Kamu jadi bisa tahu bagaimana sih kita mencintai dengan ikhlas, dengan tulus, tanpa menuntut harus memiliki kayak gitu. Dan kamu juga harus memahami isi hati pasangan kamu. Jangan memandang isi hati soulmate twin flame kamu doang. Karena soulmate twin flame itu nggak selalu bisa bersatu. Bisa kayak cuma dijadikan saudara saja atau teman saja yang menjadi partner jiwa kita bangkit secara spiritual. Nah, kalau kamu yang sudah punya komitmen sama seseorang, apalagi sudah menikah gitu ya, kamu juga harus memperhatikan pasangan kamu. Kamu harus jaga perasaan dia. Kamu harus kenali isi hati dia itu sama kamu sebenarnya apa. Kamu jangan fokus sama spiritual connection kamu aja. Kamu juga harus ngerti dia itu sebenarnya ngerasa cemburu atau enggak sih sama tingkah kamu akhir-akhir ini. Kayak gitu ya. Wah. Oke, aku ambil message dari sini lagi. Nih, ini ada the heart of matter. There is more going on than meets the eye, ya. Jadi sebenarnya hati itu bisa peka loh, bisa tahu apa yang dirasakan dalam hubungan ini. Aku ngerasa kalian ya, satu sama lain itu sebenarnya bisa tahu banyak hal yang bisa dirasakan tanpa harus dilihat oleh mata, tanpa harus didengar oleh telinga. Karena dalam situasi hubungan seperti ini, hati itu bisa berbicara, hati itu bisa berkata jujur. Apakah ada yang disembunyikan? Apakah ada yang belum diungkapkan? Jadi berkatalah yang jujur,
bersikaplah yang jujur supaya semua ini membawa kebaikan, gitu ya. Oke. Sekarang kita lihat bagaimana karirmu, studimu, dan keuangan kamu ya. Oke, ini ada Two of Cups. Aku taruh di sebelah sini. Ada Queen of Pentacles. Oke. Ada Justice. Ada Nine of Wands. Dan ada Two of Wands. Oke. Ya. Jadi aku ngeliat untuk karir kamu dulu ya. Aku sih ngerasa beberapa dari water sign menuai hasil kerja kerasnya selama ini ya. Benar-benar kayak sudah mulai kelihatan titik terang untuk penghasilan yang lebih stabil. Terus ya pendapatan yang lebih seimbang untuk pemasukan dan pengeluaran kamu gitu. Tapi kamu kayak apa ya, harus berhati-hati juga sama karir kamu, karena kamu nanti bisa dihadapkan sama beberapa pilihan dan kamu harus bijak untuk memilih. Terus kamu harus berhati-hati dalam menjaga karir kamu supaya kamu bisa bersaing dengan orang lain. Mungkin kamu harus membuat inovasi baru kah dalam karir kamu atau bisnis kamu kayak gitu, supaya ada sesuatu yang beda dalam diri kamu. Ada kualitas yang berbeda dalam diri kamu yang orang lain tidak temukan gitu dari ya saingan-saingan kamu kayak gitu. Terus kalau tentang studi sih yang aku lihat di sini harus apa ya, kayak jangan terlalu pasif kayak gitu. Jangan terlalu banyak ekspektasi tapi tindakan itu nol. Jadi benar-benar kayak jika ingin harapan kamu yang besar itu terwujud, kamu juga harus ngelakuin action yang besar. Jangan hanya diam menunggu, jangan hanya wait and see, hanya nunggu dan melihat situasi. Karena kalau kamu kebanyakan ketakutan ya kamu nggak akan capai goals kamu. Apalagi kalau ini tentang yang ngerjain tugas akhir kah, skripsi ya, kamu harus action ya. Jangan cuma memantau-mantau dari jauh terus ketakutan dan bingung berbuat apa. So jangan terlalu pasif ya, harus action yang banyak supaya kamu tahu tuh apa hasil dari usaha kamu itu. Oke. Terus tentang keuangan sih yang aku lihat water sign lumayan stabil ya. Bahkan ada beberapa dari water sign yang dapat rezeki nomplok gitu ya. Tak diduga-duga tiba-tiba dapat rezeki nomplok. Mungkin ada yang alami kenaikan gaji gitu, tapi bisa vice versa juga. Mungkin ada yang penghasilannya jadi menurun kayak gitu. Itu sih aku lihat sebanding dengan usaha kamu ya. Jadi kalau dalam pekerjaan, bisnis atau karir juga kita harus lihat diri kita juga. Jangan hanya sekedar menuntut ke atasan atau menuntut orang lain untuk masih effort yang banyak ke kita. Karena sebenarnya keuangan yang stabil, penghasilan yang stabil itu terjadi jika kita juga bekerja secara stabil. Kita juga melakukan upaya yang seimbang kayak gitu. So apa yang pernah kamu lakukan selama ini ya itu yang kamu tuai sekarang. Jadi kalau kamu dulu melakukan
usaha yang banyak, kerja keras yang banyak, ya sekarang kamu menuai hasilnya, kamu panen nih sekarang. Tapi kalau kamu dulu terlalu santai atau tidak terlalu bagaimana gitu, ya kamu juga harus ikhlas hasil yang kamu dapatkan ya seadanya juga gitu. Dan aku ngerasa di awal Agustus ini kamu perlu menjaga keuangan kamu supaya tidak terlalu banyak pengeluaran daripada pemasukan ya. Jadi ketika kamu punya uang, rezeki, jangan buru-buru beli ini, beli itu sesuai dengan nafsu kamu sama sebuah barang kah atau beberapa barang yang udah kamu incar gitu. Tetap harus waspada dan berhati-hati mengeluarkan uang. Dan aku ngerasa beberapa orang sekitar kamu juga bakalan minta bantuan kamu. Mungkin dia bakalan minjem duit. Ini bisa saudara, keluarga, atau teman. Nah, itu harus kamu pikirin dulu matang-matang. Jangan terlalu sembarang memberi pinjaman ke orang lain. Gitu ya. Oke. Next, aku ambil message dari sini. Nih, ini ada isolation ya. Jadi isolation itu kayak mungkin kamu belum bisa membuat sebuah keputusan. Kamu kayak masih terjebak dalam sebuah situasi di mana kamu bingung harus berbuat apa. Ini bisa tentang karir kamu, keuangan kamu, studi kamu, atau percintaan kamu juga gitu. Jadi banyak dari water sign yang ngerasa terisolasi gitu. Mau maju nggak mau mundur juga nggak mau. Jadi kayak gini loh ya. Kan water sign itu perasa, punya sensitivitas yang gede banget sebenarnya ya. Tapi jangan karena perasa kita itu nggak bisa menentukan pilihan. Jadi jangan karena kita nggak tegaan sama orang, kita jadi nggak bisa nentuin pilihan. So kita yang water sign, Pisces, Cancer, Scorpio itu harus bisa membuat keputusan ya. Jangan cenderung pelin-pelan, jangan cenderung kasihan dengan yang ini, kasihan dengan yang itu. Kalau semua yang dikasihani, jadi kamu kapan dikasihani? Jadi kamu perlu juga mengetahui apa yang kamu inginkan, apa yang kamu harapkan. Jangan terlalu sering memikirkan perasaan orang lain sampai kamu lupa sama perasaan kamu sendiri ya. So tentukanlah keputusan, harus tegas buat keputusan. Mau dalam percintaan kah, karir, bisnis, studi, keuangan, semua harus kamu tentukan apa yang terbaik buat kamu. Dan jangan hanya sekedar kayak memikirkan perasaan orang terus ya, sampai kamu lupa sama perasaan kamu sendiri. Oke. Nextnya saran, message. Ya. Nih, ada pleasure ya. Pleasure itu tentang kebahagiaan. Pleasure. Kayak yang aku bilang tadi, kamu tuh tahu kan apa yang bisa bikin kamu bahagia, apa yang bisa bikin kamu senang. Harusnya kamu kayak pikirkan dulu perasaan kamu gitu. Perjuangkan apa yang bikin kamu bahagia. Jangan mikirin orang lain terus. Kalau ini konteksnya tentang percintaan tadi ya, kamu jangan memaksakan diri berhubungan sama orang lain, atau kamu jangan memaksakan diri lepas dari sebuah koneksi jika kamu belum bisa gitu. Karena aku ngerasa kalau kamu memang benar-benar ngerasain cinta sejati sama seseorang dan dia bisa bikin kamu bahagia, kamu harusnya perjuangkan itu karena dia kebahagiaan kamu. Begitu.
Terus dalam karir, studi, keuangan juga, ya kamu utamakan dulu apa yang bisa bikin kamu bahagia. Jangan terus-menerus memikirkan kebahagiaan orang lain ya. Karena kamu tuh kalau mau dicintai, disayangi orang lain, dihargai orang lain, kamu harus hargai dulu diri kamu. Gitu. Kamu harus cintai dulu diri kamu. Jangan semua kamu iakan dari orang lain. So, cintai diri kamu, sayangi diri kamu, supaya orang menghargai kamu. Dan kamu bisa mendapatkan kebahagiaan. Gitu ya. Oke, aku rasa ini aja untuk water sign ya di awal Agustus 2020. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.